bertentangan satu sama lain. Ya. Itulah kerjaan kami nanti. Kemudian tadi saudara katakan itu PT Duta Sari Citra Laras itu saudara beli itu tahun 2008. 2008. Ya. 2007 atau 2008? 2008 awal. Awal 2008. Ya. Kemudian itu aktanya dimasukkanlah saudara pemegang sahamnya si Roni, kemudian Adia, ini tiga ya pertama. Ketiga, betul yang mulia. Lalu kemudian 2009 ini dirubah, Adia dikeluarkan. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya, Silakan. saya mengundurkan diri itu memang saya yang memerintahkan untuk mundur karena visi misi bisnis dengan Ibu Adia Laila dengan Munadi Herlambang itu tidak jadi terlaksana sehingga di kemudian hari tidak ada tuntutan secara perdata, nanti minta keuntungan daripada main Apakah bisnis. saudara jujur ya? Apakah saudara kemudian menyuruh mundur Adia Laila ini karena berkaitan dengan hotel itu tidak jadi, ataukah karena kasus Hambalang ini terungkap? Hambalang kan jauh. Hambalang itu kan dari tahun 2011 ya mulia. Padahal itu kan tahun 2009 awal. Supaya tidak terkait-kait dia. Oh tidak, yang mulia. Itu sebenar-benarnya bahwa memang saya memundurkan beliau-beliau itu yang intinya sudah secara perdata tidak mendapatkan bagian keuntungan atau fee atau lain-lain atau semacamnya tuntutan di kemudian hari terhadap kami. Lalu kemudian Emson kapan masuk? Emson masuk itu kira-kira pertengahan Maret tahun 2008. Maret tahun 2008. 2008. Tadinya kan 3 pemegang sahamnya. Betul ya mulia. Kemudian masuk lagi Emson. Betul ya mulia. Apa pertimbangan saudara memasukkan Emson lagi? Karena pada saat itu kan masih tahun 2008. Iya. Jadi perencanaan hotel dan parkir sepeda motor di stasiun itu masih berjalan. Memang masih terus pada saat itu. Lantas dalam perencanaan konsultan sudah selesai, semua gambar sudah selesai, terus kita akan Ya, artinya itu tadi sudah saudara terangkan. Betul. Itu nggak jadi. Ya. Kemudian saudara ini kan masuk ini. Betul ya mulia. Saham kosong juga. Betul. Kan semua saham kosong ini. Betul. Sementara tadi saudara katakan bahwa karena semuanya saham kosong, saudaralah yang menalangi daripada segala kebutuhan proyek Untuk berkaitan operasional dengan proyek. perusahaan, operasional dan berkaitan dengan perusahaan. Betul. Kan gitu. Betul ya mulia. Lalu apa keuntungan yang ingin saudara harapkan? Kenapa bukan saudara aja sendiri situ pegang sahamnya? Jadi Kenapa begini. ke orang-orang saudara masukkan sahamnya kosong, uang saudara yang keluar sendiri? Itu kan logikanya gimana? Logika saya begini, awalnya itu adalah saudara Munadi Herlambang, saya pikir dia punya uang. Dan yang kedua Bu Adia, saya pikir dia punya uang, ya kan? Jadi setelah itu saya coba nanti akan saya tambah lagi, saya mencoba untuk mengagungkan aset-aset saya untuk pinjam ke bank. Lantas ternyata dari kedua orang itu, terus kemudian sekarang saya juga ternyata juga tidak ada uang, ya akhirnya batal lah rencana itu. Kira-kira seperti itulah kawan. Kalau saudara berpikir bahwa Adia punya uang, kemudian si Emson atau Mundadi punya uang, kenapa saudara tidak, oke, uang Anda masukin sini saham, jangan kosong? Ya memang Ataukah saudara mungkin tidak ungkap di sini? Ataukah saudara bermaksud masuknya Emson ke sana karena sebetulnya saudara tahu bahwa orang tuanya itu adalah deputi BUMN.
Lalu saudara mau ngejar VV proyek BUMN. Atia, saudara udah kenal lama, itu adalah istrinya terdakwa. Tidak demikian Yang Mulia. Dari saya tahu. Saya hanya sedikit menggelitik aja, walaupun Betul, saudara betul. tidak akan ungkap ataupun saudara tidak akan batal, Betul, dan betul. tidak akan membantah gitu. Betul Yang Saya Mulia. mau tahu aja jawaban saudara. Jadi sebenarnya secara proyek saya dari tahun 92 itu tanpa Atia Laila dan tanpa Munadir Labang, saya itu sudah selalu mendapatkan suatu proyek. Itu dasar pemikiran saya. Karena ya biar saya pikir kondisi keuangan barangkali mereka ada. Kemudian yang kedua ya kita sifatnya bisa rame-rame dan lain-lain. Itulah yang menjadikan kami tertarik, karena satu ikatan dengan Munadir Lambang yaitu sama-sama remaja masjid, dan Ibu Atia Laila itu adalah kami yang sudah kenal lama. Ya bagi saya tidak ada salahnya lah kalau mereka berbondong-bondong untuk masuk ke perusahaan saya. Itu yang jadi pertanyaan bagi kami. Orang dimasukkan, sahamnya kosong, operasional semua saudara. Kan gitu. Bahkan Banyak orang masukkan saham kosong di perusahaan, tetapi itu biasanya ada yang dimaksudkan, ada punya maksud-maksud tertentu. jadi pada saat Masukkan saham kosong, dikasih pejabat ini karena ada kepentingannya. Dikasih pejabat ini ada kepentingannya. Saudara masukkan Emson, kepentingannya apa? Jadi sekali lagi Yang Mulia, bahwa sistem perekrutan subkon di Adikarya, BP dan lain-lain itu kan mereka sudah terikat oleh ISO dari standar prosedur untuk merekrut mechanical electrical. Walaupun kita mau kasar itu pakai namanya Panas atau nama pejabat pun, itu tidak ada pengaruh Yang Mulia. Sama sekali tidak ada pengaruh. Boleh ditanyakan kepada Pak Roni ini, selama saya mendapatkan suatu proyek, tidak ada intervensi dari pejabat atau dari pemilik proyek itu. Pure itu adalah tanding saya dari engineering saya, dan saya evaluasi dan dievaluasi oleh Pak Roni tadi. Itu sejujurnya seperti itu Yang Mulia. Ya, itu keterangan saudara, silakan. Kemudian kami juga sudah periksa saksi Yanto, kemarin juga diterangkannya di sini bahwa saudara yang mengajari terdakwa Anas ini untuk menyatakan bahwa 1 rupiah Anas korupsi Hambalang gantung di Monas. Wah itu rasanya itu sangat lucu sekali. Masa saya seorang Anas Ya bisa lucu, Urbaningrum, tapi bisa jadi kenyataan. masa seorang Anas Urbaningrum sebagai ketua umum Partai Demokrat mendengarkan suara saya yang sebagai kuli bangunan? Saya rasa tidak mungkin. Tapi mungkin kalau menurut analisa saya, bahwa seorang Anas Urbaningrum secara emosional bahwa menyatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan Hambalang, akhirnya dia mengucap seperti itu adalah ungkapan secara emosional bahwa benar-benar dia tidak terlibat di proyek Hambalang. Itu menurut analisa saya Yang Mulia. Ya, karena Tetapi, itu analisa saya, analisa saudara, apakah itu kemudian yang saudara sampaikan kepada terdakwa? Karena itu analisa saudara ya. Hasil analisis saudara, sehingga saudara bisa aja berpendapat itu sebuah sesuatu yang harus saudara sumbangkan pikiran saudara karena ini teman saudara. artinya begini Yang Mulia, mohon maaf ya, saya menganalisa itu setelah beliau itu mengucap. Itu setelah beliau mengucap, oh memang benar,
dalam analisa saya. Memang dia sama sekali tidak pernah. Saya cerita hambalan pun juga tidak pernah. Saya cerita proyek pun saya juga tidak pernah. Saya minta pertolongan kepada saudara terdakwa pun juga tidak pernah. Kecuali kalau saudara terdakwa itu adalah ketua umum partai proyek, saya minta proyek. Itu analisa saya seperti itu. Kalau Jadi dia punya proyek, saudara minta proyek. Bagaimana seandainya kalau dia bisa membantu menguruskan proyek? Apakah saudara minta tolong uruskan? tadi Karena kalau dia punya proyek, saudara minta proyek. Kalau dia mampu menguruskan saudara untuk mendapatkan proyek, apakah saudara kemudian juga minta bantuan dia untuk menguruskan mendapatkan? mohon maaf yang mulia ya. Saya ikuti pikiran saudara aja. Judul dari awal tadi, Pak Anas itu adalah kriteria teman yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Kalau memang beliau memberikan proyek kepada saya atau mengurus atau membantu proyek kepada saya, berarti adalah kriteria teman yang ketiga, yaitu adalah teman yang menguntungkan tapi tidak merugikan. Kira-kira begitulah. Jadi Pak Anas itu adalah suatu teman yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Saya terus terang simpatis pada beliau itu. Karakternya itu persis seperti orang tua saya. Pendiam, tidak banyak bicara, tidak punya hati, dan dengki, iri, dan lain-lain. Itu gambaran saya seperti itu. Matanya melihat ke depan, tangannya tidak pernah begini, tangannya tidak pernah begini, langkahnya jalan ke depan. Itu persis karakter orang tua saya, sehingga saya itu cukup simpatis dengan beliau itu. Kemudian satu lagi, Yanto juga cerita, saudara juga menyampaikan sama dia di atas kendaraan, gara-gara proyek Hambalang, nyesal rasanya kenal sama Anas. Oh, saya tidak, yang mulia. Ya, kemarin juga terdakwa enggak? Tidak, saya sama sekali tidak, yang mulia. Sampai sekarang pun saya tidak menyesal untuk berteman dengan Pak Anas. Apakah karena di hadapannya Oh, enggak. di belakang terdakwa? Oh enggak. Saudara lain nanti. Saya tidak munafik, yang mulia. Nah, Yanto kemarin disumpah juga. Yanto, Ya. mungkin Yanto yang kecewa, bukan saya yang mulia. Itu. Tapi saya tetap konsisten. Adalah itu sahabat adalah sahabat saya. Itu. Bahkan mungkin Allah memberikan takdir kepada saya, justru saya bersahabat dengan Pak Anas. Akhirnya saya dijadikan tersangka juga untuk menemani Pak Anas. Kurang lebih kira-kira seperti itu, yang mulia. Bersaksi ya, tambah dikit ya. Siap, yang mulia. Hambalang ya. Siap, yang mulia. Kalau proyek Hambalang sendiri seperti dikatakan saudara Roni, besarnya 324,5 M ya. Betul. Sudah dilaksanakan sudah diterima uang sebanyak 170 M. Saya menerima uang itu 165, sudah termasuk kasbon 5 miliar. 5 miliar itu sepik 2 miliar dan 3 miliar. Itu tepatnya 165 miliar dengan progres 47%. Padahal aktual pekerjaan saya secara progres di lapangan itu adalah sudah 62%. Sehingga sisa antara selisih antara 62% dengan 47% itu belum terbayarkan oleh pihak Adikarya kepada kami. Sisanya berapa itu? 62 dikurangi 47? 47 ya kurang lebih ya sekitar 15. ya kurang lebih itulah. Saya sudah agak bodoh sekali ya. Itu dari Gimana ya mulia? dari 170 165 saudara katakan tadi itu dengan progres 47%. 47% pun itu tidak lengkap. Jadi kalau lengkapnya itu 47% itu 170. Tapi saya menerima itu 165 sudah termasuk kasbon 2 miliar dan 3 miliar. Itu jelas sekali. Yang 62% tadi
62% itu aktual progres pekerjaan saya di lapangan yang sudah di-approve. Ketika tidak termasuk 20% uang muka ya? Itu sudah termasuk. Sudah termasuk. Sudah termasuk. Uang muka itu kan setiap termin kan dipotong 5%. Saudara gunakan untuk inden itu yang 20% tadi itu. Betul. Yang saya gunakan inden itu adanya 20% itu. Kemudian dari 165 sudah katakan tadi ya, 165 bukan 170 ya. Betul. Itu berapa yang saudara terima? Kalau menurut saudara Roni ini ya, ini 104. Tapi dari 170 ini sudah masuk rekening saudara Roni, 60 masuk rekening saudara. Kalau secara administrasi itu saya sudah tidak ingat karena itu jelas di rekening kami. Tapi secara saya ingat betul itu 160 yang sudah perusahaan terima itu ada 165 miliar. Itu dengan progres 47%. Mestinya progres 47% itu ada 170. Tetapi kami baru menerima 165 miliar. Iya, 165. Iya. Saudara untuk bayar proyek itu sendiri berapa habisnya? Yang dibersihkan saudara serahkan pada saudara direktur. Senilai 62% itu tadi. Jadi 60% dari 325 itu yang saya sudah harus bayar ke proyek karena utang dagang saya juga cukup besar juga kan yang dia. Nah, yang saya tanyakan ini saudara Roni, keterangan saudara Roni masih ada saudara Roni. Betul. Jadi yang 66% itu 66M itu saudara pegang. 62 yang dia. 62 saudara pegang. Bukan. Progres yang faktual yang saudara capai 62%. 62%. Betul. Ini uang yang dari 170 yang dikatakan saudara Roni. Yang ingin saya tanyakan, apakah dari 66 miliar saudara Roni ada? Ya kan, saudara Roni? Ini ada yang mengalir ke sana nggak itu maksud saya? Tidak ada yang mulia. Mengalir maksudnya mengalir ke? Nggak untuk kongres kayak untuk apa? Oh, tidak ada yang mulia. Itu saya yakin tidak ada. Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Tidak ada. Kalau yang 200 juta? 200 juta? Saya tidak tahu. Bagaimana saudara Roni? Boleh di cross check sekarang. Yang 200 juta tadi? Itu Yang saudara katakan untuk membantu April Pak tahun Anas 2009. proses menjadi ketua umum. Bagaimana ini? itu bulan April atau Mei 2009. Mei 2009. Ini uang yang dari DEPA, Departemen Perdata, Dian Kartika Jaya. dari rumah DPR. Enggak, dari rekening Dian Kartika Jaya. Nah, sudah saya katakan tadi kan ini yang 200 miliar untuk membantu 200 juta ya mulia. 200 juta. 200 miliar Ya, banyak. 200 juta betul, tapi Ya. itu bukan dari Sukasari, dari Dian Kartika Jaya. Ya betul. Tidak benar yang mulia. 200 juta tidak ada uang untuk Kongres Partai Demokrat. Apa kepentingannya saya? Saya bukan orang partai yang mulia. Dan saya kalau misalkan bukan Pak untuk Roni, kongres, tapi untuk pemenangan Anas menjadi ketua umum Partai Ini Demokrat. dikatakan pemenangan Pak Anas itu Kongres itu saya tidak tahu ya pada tahun berapa. Padahal yang disampaikan Pak Roni tadi kan tahun 2009 April. Itu sudah sangat jauh sekali. Dan saya sampai sekarang kalau memang Pak Roni bisa membuktikan bahwa 200 juta pun pada bulan April tahun 2009 untuk keperluan Pak Anas, saya kepingin tahu buktinya di mana. Itu salah, itu 2010. Saya lupa. Ada bukti di kantor, ada di ya, mungkin di bisa dilihat. ini yang saya minta konfirmasi dari saudara. Betul. Ya betul, saya berani mempertanggungjawabkan yang mulia. Kalau misalkan ada uang sesen pun untuk kepentingan Pak Anas atau di Demokrat, saya akan berani bertanggung jawab. Dan saya transfernya itu kemana, itu saudara Roni
boleh dibuktikan transfer kemana. Kira-kira begitulah. Jadi yang 200 juta ini 200 juta yang mulia, nolnya gelundung 2 itu. Iya, 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 iya. Ini bagaimana? Ini dari Hambalang atau bagaimana saudara Roni? Bukan dalam Hambalang. Dari Hambalang kan Desember kan, ini kan bulan Mei. Jadi belum Hambalang. belum Hambalang. Belum Hambalang. Nah, uang yang dari Hambalang yang saudara katakan tadi yang diterima oleh saudara saksi Pak Mahfud Suroso 66 itu, terus untuk apa itu? Saudara tahu? Nggak tahu. Mana? Nah ini saudara pernah terima nggak yang 66 M yang dikatakan saudara Roni? Tidak pernah yang mulia, Mana? tidak pernah. 66 miliar itu jumlahnya sangat besar Oh sekali. iya. Saya langsung jadi miliarder yang mulia. Ya, uang proyeknya aja 170, 324. Tapi kan itu belum terima semua yang mulia. Iya, tapi Ya. yang sudah diterima 170 dari progres 47 kan itu. 165 yang kami Iya. terima. Dan itu pure untuk kebutuhan. Bahkan saya nombok progres saya menjadi 62%. Itu saya sudah nombok 62% dikurangi 40% itu sudah nombornya sudah luar biasa saya. Saudara ini punya perusahaan ini berapa sih karyawan saudara? Semua one man show ini artinya sendiri saudara tackle semua ini. Dari dulu memang begitu yang mulia. Dari dulu begitu. Jadi kalau misalkan ada kerugian ya kami yang menanggung. Begitu. Jadi yang tampil saudara sendiri sama Buktinya saya memberikan suatu view. pembukuannya juga saudara semua segala macam. Oh enggak. Kalau membukanya ada logistik, ada sendiri, purchasing juga. Kok ini dari dua aja antara direktur sama direktur operasional udah berbeda ini. Yang satu bilang dapatnya 170 yang satu bilang semua 165 itu gimana? Yang jelas 165. Karena pada saat itu, jujur saja yang mulia ya, ada beberapa adikarya yang katanya salah posting. Saya bisa membuktikan yang mulia itu, ya kan, salah posting. Saya suruh mengakuin bahwa itu uang seolah-olah saya terima, tapi saya tidak mau dalam hal itu, sehingga aktual yang saya terima itu adalah 165 pure untuk pembiayaan proyek. Bahkan saya secara progres aktualnya itu adalah 62%. Sehingga seharusnya uang yang saya terima itu adalah progres 62%. Kalau sudah tidak aja kalau tidak gimana saya mau tanya lagi. Jadi ya Ya karena gini yang mulia ya, saya tetap konsisten yang sejujur-jujurnya. Saya artinya saya bisa mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya kan, saya tadi sudah sumpah di bawah kitab suci yang saya percayain, dan saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan semua kepada anak buah saya, dan bisa dibuktikan yang jelas secara nyata. Kalau misalkan tadi Pak Roni menyampaikan mentransfer uang 200 juta untuk kepentingan kemenangan Banas, boleh dibuktikan kapan saya menerima dan kapan saya harus ngasihkan, dan pada untuk keperluan apa dan lain-lain itu secara jelas. ada Pak Roni ada. Bukan ditransfer, bukan ditransfer, Ya, diambil cash. oh diambil cash. Ngirimnya saudara yang ngirim. Bukan. Siapa? Jadi Pak Mahfud. Pak Mahfud sendiri. Tadi menceritakan beliau ditransfer, ada di bukti transfernya. Di bukti rekening ada, tapi bukan ditransfer. Itu. Jadi Tadi mengatakan menggunakan transfer PT Dian Kartika Jaya. Bukan transfer Pak. Oh, Rekening cash. Durian Kartika Jaya dan Ya. cash. Ya. Dari rekening PT Dian Kartika Jaya Jaya. diambil cash, Ambil cash. diserahkan kepada Pak. Mahfud Suroso. Ya. Untuk membantu. Ya, Pak Mahfud minta ke kantor katanya untuk bantu Pak Anas. mohon izin yang mulia Ya. kepada saudara saksi Pak Roni, jangan katanya-katanya, ya kan? Ini di depan sidang yang mulia, mohon kalau kita saksi itu harus melihat, mengalami dan mendengar.
jangan katanya gitu. Ya. Siap yang mulia. Nah, sekarang bagaimana saudara? Ya memang kejadiannya begitu. Bagaimana? Coba dijelaskan. Ya Pak Mahfud ngomong sama saya untuk ke progres dan minta 200 juta mau dikasih ke Pak Anas. Saudara ambil dari mana? Saya bukan ambil, tanda tangannya berdua saya dan Pak Mahfud, yang ngambil anak buah, uangnya dikasih Pak Mahfud. Oh, jadi tanda tangan di bank itu berdua malah. Ceknya berdua. Ceknya dua, Ya. berdua. Berdua. Saudara sama Pak Mahfud. berdua sama Pak Mahfud, tanda tangan ceknya. Ya, Uang diambil anak buah. ya. Setelah diambil anak buah, Dikasih ke Pak Mahfud. diserahkan ke Mahfud. Yang nyerahkan siapa? Ya anak buah yang ngambil uang itu. Gitu. Namanya? Arif. Ya, saya kira Mohon izin yang mulia, bisa dikonfrontir dengan saudara Arif itu Saya nanti. kira sudah tidak perlu lagi kami akan nilai semua ya. Karena Siap, keterangan ya. saksi ini tidak hanya saudara, Siap yang mulia. puluhan. Siap. Nanti akan kami lihat bukti yang lain. Mungkin saudara yang benar, mungkin Roni yang benar, mungkin saudara yang tidak benar, mungkin aja Roni yang tidak benar. Betul. Itu kami yang tidak ini kan menilai. Kalau dipanggil lagi Arif bisa aja sama dengan Roni, bisa aja sama dengan saudara. Bisa. Nah, kan gitu. Jadi kebenarannya akan juga terkait dengan sistem pembuktian semua. Pak Mahfud ya, Saudara Mahfud ya. Ini sebenarnya kita tadi sudah sedikit lega gitu mendengar saudara, pengamat saudara sudah mempunyai kriteria sahabat itu ada 3. Background saudara juga pesantren. Betul. Kemudian ketemu Munah di Herlambang yang juga aktivis masjid, remahnya Betul. masjid. Masih. Iya, kok ternyata kesaksiannya seperti ini. Sekarang saudara saksi dengan Roni yang dulu teman seperjuangan aja sekarang seperti ini. Kriteria teman yang nomor berapa? Iya loh, sekarang masih untung Pak Roninya di sini. Gitu. Kalau enggak kan kita juga susah menilainya. Jadi mungkin ada pertanyaan yang disampaikan ke saya. Banyak. Untuk kriteria beliau. Enggak, makanya saya kan udah banget seperti itu. Saudara tadi sama JPU sampai istilahnya definisi Mahfud itu apa, Suroso itu apa, itu kan kita juga berarti mudah-mudahan on track lah. Siap yang Ya mulia. kan terjaga kejujurannya. Betul yang mulia. Terlebih kita mendengar saudara aktivis remaja masjid, Betul yang mulia. di pesantren itu Betul. kita harapkan saudara itu bisa bicara tentang kebenaran di sini. Betul yang mulia. Nah itu kan hanya itu aja. Kemudian saya akan tanyakan mengenai keterangan masih ada hubungannya dengan keterangannya Pak Roni. Tadi itu dari penjelasan saudara bahwa Atiyah dan Munadi Herlambang itu saudara yang mengusulkan agar mundur dari kepengurusan perusahaan seperti itu. Nah, sementara tadi Pak saksi Roni itu menyampaikan bahwa pada dasarnya pengunduran diri itu bukan pengunduran diri dimundurkannya Atiyah dan Munadi dari kedudukan komisaris atau kepengurusan PT kita laras. Itu ada alasannya, yaitu setelah M. Nasaruddin ditangkap ya ada 2011. Itu bermula dari situ sehingga dibuatlah akta yang backdate atau tanggal mundur supaya tidak ada keterlibatan dari mereka karena kasus Hambalang ini. Bagaimana? Bisa dijelaskan? Bisa saya jelaskan. Jadi sekali lagi yang mulia, saya tidak pernah memerintahkan untuk merubah atau mengundur akte itu. Itu rasanya tidak mungkin karena saya tahu persis bahwa di Departemen Hukum dan HAM itu lebih dari 1 bulan itu sudah tidak bisa. Itu jelas. Karena mungkin inisiatifnya Pak Roni atau gimana ketakutan dan lain-lain, saya tidak tahu, malah justru marah saya. Kenapa itu akan terjadi dimundurkan seperti itu? Itu malah salah itu.
itu tidak gentle. Saya sampaikan begitu. Marah saya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, cukup sebenarnya dari awal untuk melegalisir di notarial bahwa pengunduran surat pengunduran Ibu Atia Lalia itu adalah cukup untuk bisa memisahkan bahwa bisnis utama saya dan rencana bisnis dengan Bu Atia Laila. Itu saja. Jadi inisiatif bahwa bahkan itu notarisnya pun juga saya tidak kenal. Yang kenal itu adalah temannya Pak Roni juga. Ya kenapa notaris nanti kan kami saudara saksi juga tahu bahwa dia minta bayaran yang mahal kan, hampir 600 juta itu karena salah satunya suruh backdate segala macam itu resikonya sangat besar, makanya dia mintanya tinggi gitu. Tidak paham kalau itu saya. Ya, jelas. Karena yang jelas notarisnya waktu dibawa ke kantor itu adalah tetangga Pak Roni yang dari Bekasi juga sana. Saya tidak kenal itu. Ya. Kemudian saudara saksi pernah menelpon minta tolong kepada terdakwa lah intinya supaya proyek Hambalang itu tidak dimenangkan oleh atau tidak diambil oleh Nazarudin. Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Itu serius. Kalau seandainya saya minta tolong ke beliau terdakwa soal proyek ya, dari saya kenal dengan beliau itu saya minta tolong terus saja. Saya bekerja proyek itu dari tahun 92 yang mulia, dan saya memang fight semenjak saya mengerjakan sebagai project manager Jakarta Convention Center. Saya bisa mengerjakan tepat pada waktu untuk KTT non-blok tahun 91-92, sehingga kami sudah sangat terkenal di situ sebagai profesional untuk manajemen proyek mekanikal elektrikal yang mulia. Ya kalau memang prinsip saudara seperti itu, sebetulnya gampang bagi saudara untuk mendirikan sebuah perusahaan kan, tanpa melibatkan Atia kemudian Nadia dan Bapak, dua figur yang cukup berpengaruh. Kalau memang merasa sudah bisa berjalan sendiri, kenapa